Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah bergabung di si Ali Ajak Diskusi. Di pagi hari ini kita dengan tema sistem smart port dalam kelancaran berbisnis di logistik. Pembicaranya Bapak Agus Utomo dari Cikarang Dry Port. Persilakan Pak untuk pemaparannya Pak. Oke, terima kasih Pak Doli. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang kami sampaikan kepada Asosiasi Logistik Indonesia, ALI, yang berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Cikarang Dry Port memaparkan atau sharing pagi ini tentang smart port yang tadi disebut di judul dari seminar ini. Terima kasih juga kepada panitia, Mas Doli dan kawan-kawan yang telah berkenan untuk mengarrange acara ini, dan juga Bapak Ibu yang berkesempatan hadir di acara webinar ataupun diskusi pagi ini. Hari Sabtu biasanya libur, tapi masih menyempatkan diri untuk spend waktunya untuk diskusi pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti kalau boleh izin kita diskusi santai saja, karena juga hari Sabtu, dan kami coba paparkan sharing kami juga mungkin dengan bahasa yang agak santai, sehingga kita bisa lebih mudah untuk berdiskusi selanjutnya. Semoga apa yang kami paparkan nanti bermanfaat. Pak Loli, izin saya share screen ya Mas ya. Oke, bisa dibantu Pak Loli, apakah screen saya sudah terlihat di layar? Sudah terlihat Pak Gus, silakan. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Dan nanti mohon di-alert aja apabila misalnya suara saya tersendat atau screen-nya tidak jalan. Oke, saya mulai coba untuk memaparkan sharing atau berbagi kami tentang developing smart port ecosystem, terutama di Cikarang Dry Port atau yang disebut dengan CDP. Mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman yang hadir di sini, banyak yang saya yakin yang lebih senior, berpengalaman dan sebagainya terkait dengan logistik, terkait dengan port, terkait dengan digital transformation misalnya, sehingga saya akan berterima kasih nanti di diskusi untuk bisa mendapatkan masukan sehingga kami semakin semangat untuk apa yang kami sebut dengan our journey dan experience in digital transformation ini. Juga mungkin sebagian di sini juga ada yang sudah menggunakan layanan Cikarang Dry Port. Harapan kami sharing ini juga lebih memperdalam informasi perkembangan terbaru layanan di Cikarang Dry Port, ataupun dari teman-teman yang mungkin baru sekarang mendengar Cikarang Dry Port. Harapan kami sharing ini juga bisa memberikan tambahan informasi, wawasan tentang bahwa ada Cikarang Dry Port di Indonesia ini, ada dry port, dan itu adanya di Cikarang, di timur Jakarta, dan seterusnya. Oke, jadi sifatnya sharing, kami mungkin tidak lebih pintar, kami tidak lebih canggih, tapi mungkin kami melakukan sharing apa yang telah kami lakukan dari journey kami, dari awal berdirinya Cikarang Dry Port. Mungkin di awal mungkin kami akan share dulu apa itu Cikarang Dry Port, dan apa saja fasilitasnya dan layanannya seperti apa. Cikarang Dry Port seperti juga semangat kami dalam melakukan digital transformation. Cikarang Dry Port juga sebenarnya merupakan inisiasi diawali dari government untuk memberikan option, memberikan pilihan pada pemain logistik, terutama di Indonesia atau di Jakarta ke timur, di koridor timur Jakarta, bahwa ada pilihan untuk melakukan kegiatan ekspor impor dan logistik pada umumnya dengan adanya fasilitas Cikarang Dry Port ini. Apa saja yang ada di sini? Kami punya
kami mengembangkan dan sudah mengoperasikan Cikarang Dry Port ini dari tahun 2010, mulai commercial operation di tahun 2010 hingga saat ini. Kami sebutnya integrated port dan logistik facility, karena di dalamnya yang utama adalah port, pelabuhan darat, karena pelabuhan kami kontainer tapi tidak ada airnya, sehingga ini merupakan pelabuhan darat, merupakan perpanjangan dari pelabuhan di Tanjung Priok, karena kalau impor ke Cikarang Dry Port atau ekspor dari Cikarang Dry Port pasti nanti kapalnya bongkarnya di Tanjung Priok ataupun muatnya juga di Tanjung Priok, sehingga kami merupakan perpanjangan atau terhubung langsung dengan pelabuhan Tanjung Priok. Walaupun demikian tidak hanya Tanjung Priok, sebenarnya sesuai dengan regulasi yang ada bahwa Cikarang Dry Port juga bisa tersambung ke fasilitas muat atau berbongkar kargo lainnya seperti airport ataupun pelabuhan laut lainnya untuk bisa terkonek dengan Cikarang Dry Port. Karena port, maka fasilitas utamanya adalah pelabuhan. Sehingga kami punya Seaway Container Yard. Saat ini kapasitas 600.000 TEUs per tahun, ya, yang melayani bisa full container maupun LCL. Ya, bisa full container, bisa termasuk ada fasilitas LCL juga. Dan seperti pelabuhan juga, kita tidak hanya melayani yang dry cargo, ada juga river maupun special cargo, contohnya misalnya open top, ya, out of gauge container dan sebagainya, kita flat track juga bisa melayani di sana. Nah, bagaimana kami mengimplementasikan pelabuhan ini dari awal? Tentu saja adalah bahwa kami telah ditetapkan izin dari pemerintah Indonesia maupun juga dunia dengan diakuinya Cikarang Dry Port sebagai dengan kode pelabuhan internasional, yaitu IDJBK. Nah, dengan adanya kode pelabuhan IDJBK ini, orang aktif importir bisa melakukan impor melalui Cikarang Dry Port. Artinya port of destination itu adalah Cikarang Dry Port, ataupun juga melakukan ekspor dari Cikarang Dry Port. Place of receive counternya di Cikarang Dry Port. Pendek katanya, untuk kegiatan ekspor impor bisa dilakukan di Tanjung Priok, yang selama ini Tanjung Priok misalnya, bisa selesai di Cikarang Dry Port. Sehingga di sana juga ada seperti Tanjung Priok, ada physical inspection untuk bea cukai, untuk karantina, sehingga di sana juga ada layanan karantina. Di sana ada custom bea cukai, bahkan ada kantor pelayanan pabean bea cukai ada di Cikarang, KPBC Tim Pemadya Cikarang. Nah, ini adalah untuk mendukung aktivitas Cikarang Dry Port sebagai port atau sebagai pelabuhan untuk ekspor impor tadi. Nah, sebagai container yard yang di dalamnya juga ada fasilitas kepabeanan, artinya tempat ditetapkan sebagai tempat pabean, area pabean, ditetapkan juga sebagai TPS, tempat penimbunan sementara, sehingga di situ ada gate keluar masuk kontainer tersebut. Nah, dalam proses transformasi digital yang kami lakukan untuk membangun yang kami sebut dengan smart port, kegiatan itu kita lakukan transformasi. Kita temukan masalahnya, kita cari peluang opportunity untuk kita improve dengan metode-metode yang memudahkan pengguna jasa kita beroperasi dan partner-partner kita beroperasi. Karena sebagai port, sebagai pelabuhan, tidak hanya kami mengoperasikan ini dan customer, importer, eksportir, juga di sini akan terhubung pertama shipping line tentunya. Saat ini ada 20 lebih shipping line yang sudah terhubung layanannya di Cikarang Dry Port, yang artinya ada konektivitas data, ada konektivitas informasi yang ada di sana. Selanjutnya pasti bea cukai sebagai pengawasan keluar masuk barang, karantina yang melakukan inspeksi di dalam, bahkan sudah ada inspeksi bersama, pemeriksaan bersama bea cukai dan karantina. Sehingga disitulah akhirnya di gate ini yang kita lakukan improvement dari awalnya dulu manual, kita beriring dengan proses yang di sisi government, di sisi bea cukai, sehingga sampai saat ini kita bangun auto gate, sehingga itu terhubung ke shipping line, terhubung ke pelabuhan di Tanjung Priok, terhubung dengan sistem CESA di
bea cukai dan juga terhubung ke LNSW yang nantinya menjadi integrator untuk government lainnya untuk bisa melakukan konektivitas data. Nah, selanjutnya ini adalah aktivitas di pelabuhan di Cikarang Depot. Nah, yang kedua yang utama adalah transportasi. Karena kalau di Pelabuhan Tanjung Priok memanage seaway TPS di dalamnya diintegrasi dengan fasilitas pemerintah, bea cukai, karantina. Setelah itu selesai. Pengeluaran itu udah urusan pemilik barang. Nah, sedangkan di Cikarang Depot ini ada kewajiban kita pemindahan barang dari Tanjung Priok ke Cikarang Depot, dan dari Cikarang Depot ke Tanjung Priok juga merupakan kewajiban tanggung jawab dari Cikarang Depot yang telah ditetapkan oleh bea cukai sebagai KPPT. Nah, sehingga transportasi menjadi hal yang utama yang kita harus sediakan, yang kita sebut dengan layanan shuttle, di mana di situ ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah karena barangnya belum selesai clearance, belum melakukan kewajiban import duty dan sebagainya. Sehingga di situ improvement yang dilakukan adalah pemasangan electronic seal, sehingga nanti ada bagaimana bea cukai bisa mengawasi bahwa barangnya tadi keluar dari Tanjung Priok tidak kemana-mana, tapi pasti masuk ke TPS atau di Cikarang Depot. Demikian juga untuk ekspor. Nah, di sini ada fasilitas kami untuk memanage layanan tracking kami untuk kewajiban kami tadi yang kamu sebut shuttle tadi. Demikian juga kami punya mode yang kedua yaitu railway, kereta api, di mana saat ini ekspor atau impor ke Cikarang Depot terhubung ke Tanjung Priok juga tidak hanya bisa dilayani dengan truk, tapi juga dilayani dengan kereta api. Nah, ini adalah transportasi facility yang kita sediakan yang kaitan dengan kewajiban kita dalam kaitan dengan ekspor impor. Namun demikian, layanan kami juga berkembang, tidak hanya ekspor impor, kita juga bisa memberikan layanan domestik. Artinya sesudah clearance atau kargo-kargo yang dipindahkan tanpa melalui kawasan pabean. Jadi kalau sudah clearance, nanti kami memberikan pilihan, tidak hanya kami yang menyediakan layanan tracking, last mile, ataupun layanan pick up untuk kontainer ekspor, ya, feeder, tapi kami memberikan opsi bahwa kami bisa menyediakan itu untuk pelanggan-pelanggan kami. Tentu saja pelanggan-pelanggan Cikarang Depot juga memanfaatkan tracking yang mereka arrange sendiri untuk melakukan itu, karena itu hal yang sudah tidak lagi diawasi bea cukai karena sudah clearance misalnya BC20 dan sebagainya. Nah, di sini ada fasilitas tracking pool untuk itu, dan komunitas itu ada di area Cikarang Depot. Artinya Agus, Cikarang maaf, Depot, slide-nya memang masih satu ya, belum pindah. Oh iya, belum pindah ke lainnya. Saya masih mencoba menjelaskan mengenai Cikarang Depot. Mohon maaf ini agak lama supaya lebih clear terkait dengan Cikarang Depot. Oke, sehingga di sini ada komunitas tracking transportasi yang Cikarang Depot sendiri tidak punya tracking karena tidak berbisnis tracking. Kita berpartner dengan pihak lain, dengan operator tracking yang mensupport kita. Sehingga pada awalnya kita cuma satu operator yang ada di sini, 2, 3, dan seterusnya. Saat ini cukup banyak, sehingga kami harus juga melakukan kolaborasi supaya partner-partner kami bisa bekerja dengan nyaman, lebih mudah, lebih efisien di area Cikarang Depot ini. Nah, demikian juga kereta api, kita juga menyediakan fasilitas railway ini untuk domestik. Ada yang dari Cikarang Depot ke Surabaya atau Surabaya ke Cikarang Depot yang sudah clearance atau tidak melalui kawasan pabean. Ini yang kedua, yaitu transportasi yang saya sebutkan tadi, baik yang mandatory yang diawasi oleh pemerintah maupun yang sudah tidak diawasi oleh pemerintah. Yang ketiga adalah logistik facility. Jadi kami mengoperasikan juga pergudangan, ya, baik pergudangan yang kami operate bekerja sama dengan operator gudang, atau ada yang sifatnya general warehouse, ada yang sifatnya custom warehouse, ya, ada yang pusat logistik berikat, ada yang LCL, CFS, ya, container freight station, ya. Sehingga di sini kami tidak beroperasi sendiri, kita memberikan fasilitas, ada pihak lain yang beroperasi di situ, bahkan ada pihak lain yang
berinvestasi untuk membangun pergudangan di area yang memang kami sediakan di sana. Karena Cikarang Depot merupakan grup dari Jababeka, sehingga partner-partner atau tenan-tenan yang membangun logistik fasilitas ini di sekitar CDP juga akhirnya memberikan dampak dua pihak, mempermudah aktivitas mereka karena mereka dekat port, ataupun juga meramaikan aktivitas port karena aktivitas logistik ada di sekitar Cikarang Depot. Nah, jadi itu kira-kira 3 hal tadi: port, transportasi, dan logistik properti. Ini mungkin kalau kita gambarkan tadi yang kami jelaskan 3 kelompok tadi yang ada di Cikarang Depot. Nah, di situ artinya tidak hanya Cikarang Depot menyediakan layanan dan customer-nya langsung menggunakan layanan direct seperti itu, tapi kita juga berpartner dengan pihak lain atau pihak lain yang memberikan layanan ada di kita. Hal lain yang belum saya sebut, salah satunya tadi adalah depo kontainer empty. Karena bagaimanapun untuk proses ekspor-impor menggunakan kontainer ataupun domestik yang menggunakan kontainer juga membutuhkan kontainer empty, sehingga ada fasilitas di sana juga. Dan dioperasikan oleh pihak lain juga. Nah, kita menyediakan lahan aja, mereka yang beroperasi. Nah, itu kira-kira gambaran yang mungkin agak cukup banyak tadi saya jelaskan mengenai Cikarang Depot. Nah, kami mencoba menjelaskan apa yang telah kami lakukan, yang kami sebut dengan smart port, atau prosesnya sendiri kami istilahkan dengan apa yang sekarang sedang digalakkan, yaitu digital transformation. Ya. Jadi kami memandang seperti ini, bagaimana digital transformation dilakukan, bahwa proses itu harus mencakup, pertama adalah yang utama adalah people atau orang. Karena bagaimanapun logistik activity itu sangat terkait dengan orang, yang tidak hanya aktivitas yang sifatnya perkantoran, tapi juga yang langsung berkaitan dengan kegiatan di lapangan. Bapak Ibu lebih tahu dari itu. Sehingga bagaimanapun digital transformation itu harus mengconsider mereka sebagai pelaku utama dan sebagai subjek untuk bagaimana yang kita lakukan dengan digital transformation tadi, goal yang kita inginkan menyangkut dengan subjek adalah people di sini. Yang kedua adalah proses. Bagaimanapun secara proses logistik yang tadi kami coba jelaskan tadi, sudah ada sebelumnya, bahkan sudah sangat lama ini terjadi, hal-hal yang sudah biasa terjadi dalam proses logistik, flow bisnis prosesnya sudah ada. Kami mencoba melakukan bagaimana mengimprove, kita temukan permasalahannya, kita temukan lag-lagnya, kita coba carikan opportunity solusinya dengan tool, salah satunya dengan digital tool ini, kita dengan proses digital transformation ini. Sehingga memang kami istilahnya metani, menelusuri proses-proses yang inefisien. Terus bagaimana opportunity digital untuk melakukan efisiensi dari proses itu. Apakah itu tidak serta-merta hanya menjadi paperless, tapi juga misalnya validasi yang dilakukan dalam proses manual, bagaimana digantikan dengan proses digital yang itu menghasilkan value yang lebih efisiensi misalnya, atau cost reduction misalnya, atau security misalnya. Nah, ini yang terus-menerus kami lakukan dari proses yang sudah ada menjadi lebih efisien. Yang ketiga tentu saja teknologi, karena bagaimanapun teknologi akan bergerak terus. Bagaimana menjadikan tool kami untuk melakukan improvement tadi dengan digital ini terutama. Ya. Apa yang digolkan, apa yang disasarkan adalah pertama pasti efisiensi yang kami sampaikan tadi. Dengan efisiensi, baik itu efisiensi resources, efisiensi orang, waktu, proses, ya. Akhirnya nanti ke cost, menjadikan layanan yang ada di kami ataupun partner-partner yang ada di Cikarang Depot menjadi kompetitif. Karena bagaimanapun Cikarang Depot itu hanya merupakan salah satu opsi pilihan bagi pengguna logistik, sehingga kami harus bisa menampakkan diri dengan value yang kompetitif. Nah, ini yang kami coba komunitas di Cikarang Depot kita ajak supaya
menambahkan, memberikan value yang kompetitif itu, berkompetisi dengan kompetitor tentu saja, yang existing activity, yang opsi yang lain dari proses kegiatan logistik di sini. Nah, terus bagaimana bisnis kami juga agile, lebih lincah, lebih mudah bergerak dengan di luar sana proses bisnis dengan adanya disturbance teknologi ini kan sangat cepat, sehingga kita nggak bisa mengandalkan proses yang existing terus-menerus, tapi juga kita harus lincah untuk bisa menyesuaikan itu dengan menghasilkan value. Oke, nah kadang-kadang yang kita lakukan ini menghasilkan suatu jenis servis kita yang mungkin menjadi servis yang baru lagi dari apa yang ada ini, tapi goal-nya tentu saja untuk customer. Jadi ukuran kami adalah dalam mengukur dari mulai masalahnya tadi, cari option solusinya sampai nanti diukur apakah customer nanti satisfy dengan servis kita yang terus kami improve tadi. Sehingga kami selalu close loop untuk dilakukan kontrol dan ukurannya adalah customer. Ini yang kami coba lakukan dengan digital transformation yang selanjutnya membentuk yang kami sebut dengan smart pod community tadi. Jadi gambarannya, dan ini juga terjadi, bahkan sebagian masih terjadi, bagaimana ruwetnya pengurusan let's say ekspor impor. Di situ ada proses dokumen ke custom, ke quarantine, ke proses untuk pembayaran bank, pembayaran layanan tracking, pembayaran layanan terminal dan sebagainya. Itulah yang kami sebut tadi bisnis proses yang kami coba lakukan improvement dengan tool digital tadi, sehingga ini harusnya tidak menjadi lebih rumit, artinya disederhanakan, ya, lebih mudah dan terintegrated dan menurunkan resiko. Ya, bagaimana gambaran yang di depan ini, bagaimanapun itu problem, dan mungkin tidak hanya di tempat di Cikarang Dryport, kita lihat juga di tempat lain. Nah, ini menjadi opportunity untuk dilakukan improvement. Nah, dengan digital transformation inilah ini yang kita lakukan untuk mengimprove problem-problem yang ada saat ini. Bahwa itu tidak akan selesai satu kali action, tidak akan selesai di satu tempat, sehingga ini menjadi suatu langkah yang berkelanjutan yang kami lakukan. Nah, sehingga apa yang kami coba jahit dari semua komunitas yang kami sebutkan tadi di Cikarang Dryport menjadi suatu sistem yang saling terhubung, sehingga ada teknologi bagaimana saling bisa bertukar data dengan aman, ya. Pembayaran juga bagaimana semudah mungkin tervalidasi dengan aman, ya. Terus yang selanjutnya bagaimana menyesuaikan bisnis proses masing-masing entity, masing-masing kegiatan, masing-masing bisnis proses yang berbeda-beda ini yang saling streamline, saling terhubung dan lebih simpel, tidak contohnya multiple entry, ya, tidak double dokumen, bahkan akhirnya mempersulit melakukan proses validasi. Ini yang coba kami lakukan dalam skala Cikarang Dryport Community, gitu. Sehingga di situ siapa yang terlibat, ya mungkin pelaku utama cargo owner, importir termasuk di dalamnya industri, shipping line yang kami sebutkan tadi, seaport operator di tempat lain, karena kami terhubung dengan Tanjung Priok yang saat ini, ya. Jadi dari kelima shipping terminal operator di Tanjung Priok, seaport operator, kami punya connectivity ke sana. Dengan forwarder, bagaimanapun pelaku dari aktivitas logistik di lapangan adalah juga forwarder, sehingga kami memfasilitasi bagaimana supaya forwarder bisa beroperasi lebih mudah dan nyaman di Cikarang Dryport dan get value dengan aktivitas community yang kami bangun ini. Perbankan, sehingga payment bahkan sekarang tidak hanya melalui perbankan, tapi menggunakan entity e-payment lainnya,
juga sudah bisa, sehingga pilihan pengguna jasa akan lebih banyak. Apalagi dengan government entity, bea cukai, karantina dan sebagainya. Di awal kami sudah lakukan connectivity itu, sehingga validasi data terhadap mereka juga sudah bisa berjalan yang sifatnya digital. Oke. Sehingga inilah yang kami sebut sistem tadi, smart pod tadi, dan journey. Salah satu stage dari journey yang kami lakukan adalah MyJDP. Dengan MyJDP, pengguna jasa Cikarang Dryport di satu sisi, si customer, bisa melakukan aktivitas yang tadi kegambarannya sangat ruwet, harusnya sesimpel ini. Bisa melakukan tracking terhadap aktivitas impor mereka hanya dari aplikasi yang sudah kami sediakan. Bisa melakukan proses pencetakan tila ya dari aplikasi yang sama. Setelah itu bisa booking tracking dari aplikasi yang sama juga. Selanjutnya men-tracking sampai di mana layanan service truck yang dia pesan tadi harusnya semudah kita memesan Grab atau Gojek, kira-kira seperti itu. Nah, di sisi partner kami juga, partner kami yang kami sebutkan tadi, ada shipping line, ada juga sebagai pengawasan di kami, ada tracking operator, ada tracking service provider, ada train service sebagainya. Ini kan mensuplai layanan yang dibutuhkan oleh customer yang ada di Cikarang Dryport, sehingga itu pun nanti kita akan konektivitaskan. Ini di skala komunitas Cikarang Dryport tadi, sehingga memang goal dari proses ini adalah semua mestinya bisa dilakukan hanya dari mobile phone gitu, dari aplikasi MyJDP. Ini bertahap. Stage sekarang bisa dilakukan yang sampaikan tadi sampai payment, e-payment, person truck, assign truknya, artinya menyampaikan tilanya, tracking jalan, divalidasi oleh AutoGate, dan keluar dari area CDP, customer juga bisa monitor. Nah, kira-kira itu yang kami bisa gambarkan. Nah, apa yang kami lakukan untuk sampai tahap sekarang? Kita dari 2017 membangun AutoGate, karena yang tadi kami sebutkan di fasilitas yang diawasi oleh Bea Cukai, utama untuk potnya adalah ada gate keluar masuk. Kita sudah membangun AutoGate di sana, sehingga di situ ada validasi yang manual harus dikonvert dengan sistem untuk kecepatan, security dan sebagainya. Terus tracking yang beroperasi di sini kita register, dan untuk memvalidasi, memudahkan identifikasi dan melakukan tracking. Nah, selanjutnya tadi container to truck assignment, ini lebih ke bagaimana sebenarnya konsep mengenai bila dokumen gate pass ya, tila SP2, kartu ekspor itu selama ini di-deliver secara manual ke drivernya ya, tapi itu nanti bisa di-assign langsung ke drivernya ya, dengan drivernya cukup menerima itu di aplikasi di handphone drivernya, sehingga kegiatan yang sifatnya manual membutuhkan resources, waktu, orang dan sebagainya, itu akan bisa diefisienkan dan dengan akurasi dan security yang lebih baik gitu. 2018 kita launch MyJDP versi yang pertama. Nah, selanjutnya 2020 kita mulai launch yang versi yang kedua. Di situ sudah dilengkapi dengan e-payment, artinya end-to-end sudah bisa dilakukan dengan MyJDP di sini. Tentu saja harus diikuti step sebelumnya sebenarnya adalah validasi dokumen yang legal, dokumen di terminal, yaitu dokumen pelayaran dan dokumen kepabeanan. Itu yang sudah lengkap tervalidasi IDO dan juga SPPB di sistem kami. Jadi kita sudah integrasikan ke sana. Nah, sampai 2020 kita sudah mengoperasikan dengan full circle untuk MyJDP. Nah, apakah berhenti sampai sana? Tidak, karena perkembangan teknologi juga memberikan opportunity kita untuk bisa terus
menambah atau melakukan improvement yang ukurannya yang di ujung kanan tadi adalah experience customer. Jadi customer punya feedback, kita akan memberikan improvement lagi terhadap masalah-masalah yang belum terselesaikan, terhadap potensi-potensi untuk memberikan kemudahan, efisiensi, biaya, kecepatan, security dan sebagainya kepada customer kami. Jadi itu kami lakukan secara terus-menerus atau continuous improvement. Ini gambarannya saja. Jadi proses yang di Cikarang Dryport tadi, kalau kita bicara impor misalnya, sudah bisa terhubung by data secara digital dari mulai vessel arrival di Tanjung Priok. Bahkan sebenarnya adalah saat masih dalam perjalanan, masih on sea dari kapal tersebut, pengguna jasa di Cikarang Dryport sudah bisa punya visibility untuk mengecek melalui MyJDP. Lalu nanti ada kegiatan tadi yang kami sebut bonded transport dari Tanjung Priok ke CDP, yang di situ juga ada visibility untuk bisa mengawasi itu. Masuk ke CDP, ya, di situ nanti divalidasi dengan AutoGate. Yang di AutoGate itu sudah tervalidasi dari sisi shipping line dan dari sisi government, dari custom, ya, dengan AutoGate tadi. Jadi cross check-nya sudah melakukan digital proses tadi. Nah, juga di situ ada validasi terhadap tracking. Jadi kita menerapkan yang kita sebut dengan CID. Dari situ teridentifikasi semua truk yang keluar masuk. Jadi gambaran singkatnya, saat truk mau masuk ke gate CDP, baik itu yang membawa full kontainer mau di stack di dalam, atau terkosong yang akan mengambil kontainer keluar, dia akan melakukan tapping ID yang dia miliki untuk memvalidasi bahwa truk tadi adalah sudah member di komunitas truk CDP. Ya. Yang kedua, nanti divalidasi, selanjutnya sistem akan memvalidasi dia itu dapat job untuk aktivitas apa yang terkait dengan servis di Cikarang Dryport. Contohnya, truk masuk kosong, dia mau mengambil kontainer full, maka teridentifikasi, oh ini udah ada job, bahwa dia akan mengambil kontainer impor keluar. Nah, validasi tadi tidak hanya melihat bahwa dia akan mengambil job apa, tapi kontainer yang akan dia ambil sudah SPPB, pastinya sudah custom clearance. Proses belakangnya karantina, lartas lainnya sudah selesai. Yang kedua, DO-nya adalah valid. Ya. Artinya secara shipping line dia sudah valid untuk bisa dikeluarkan konten itu. Nah, setelah itu truk dikasih masuk, artinya gate buka. Nah, setelah di dalam maka diarahkan ke area penumpukan kontainer, blok mana, row berapa dan sebagainya. Dilakukan pemuatan di sana oleh peralatan dan operator kami. Setelah itu kontainer kembali lagi ke gate untuk keluar, tentu saja di line yang keluar. Nah, di situ divalidasi lagi, pasti memvalidasi lagi dengan tab CID-nya untuk mengidentifikasi truk yang tadi dengan job yang sudah terassign pada truk tersebut. Lalu melihat juga nomor kontainer secara fisik. Apakah nomor kontainer secara fisik itu sama dengan job yang terassign terhadap truk sebelumnya, yang sudah SPPB tadi gitu. Kalau tidak sama, dia nggak akan membuka. Teknologi yang kita gunakan adalah OCR, Optical Character Recognition, sehingga nanti secara fisik kontainer number yang akan dikeluarkan yang sudah dimuat di truk divalidasi terhadap dokumen yang terassign pada truk tersebut di sistem. Nah, begitu sesuai dia akan keluar, begitu lu keluar, sistem kami akan mengupdate ke shipping line bahwa kontainernya sudah keluar. Sistem kami akan mengupdate ke Bea Cukai, ke TPS online bahwa kontainer tersebut sudah get out begitu. Nah, sistem kami juga akan mengupdate kepada customer ke mobile application atau web application-nya customer di MyJDP bahwa kontainer yang dia pesan untuk dikeluarkan sudah posisi keluar. Dan seterusnya sampai dia terdeliver ke destination, ke gudang, ke warehouse dan sebagainya. Customer punya visibility sampai di sana. Nah, ini kira-kira gambarannya yang kami sebut dengan proses kita integrated, proses kita melibatkan community yang tidak hanya Cikarang Dryport, dan kita coba melakukan proses improvement dengan digital transformation untuk menuju ke smart port.
apa yang kita harapkan dari proses ini? Tentu saja reduce cost, reduce process time, paperless salah satu impact, cashless karena saat ini orang pembayaran dengan cash tentu saja mengandung resiko bertemu dengan orang dan sebagainya karena COVID pandemik dan sebagainya, sehingga apa yang kita gerakkan ini mestinya itu menjadi suatu trigger yang baik untuk bisnis proses untuk saat ini. Minimize human interaction, itu yang kami sampaikan. Sehingga customer bisa mendapatkan value dan community di Cikarang Depot juga mendapatkan value dari mulai productivity, convenience, secure, dan reliable. Nah, terakhir apa yang kami coba bangun dan kembangkan hingga saat ini adalah untuk komunitas yang sebenarnya mini community, artinya logistik community yang ada di Cikarang Depot dan sekitarnya. Nah, kami juga appreciate dan sangat mendukung inisiatif yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan Nasional Logistik Ecosystem. Sebenarnya kalau boleh dikomparasikan apa yang digambarkan dalam proses di Nasional Logistik Ecosystem dengan mengkolaborasikan semua pihak yang terkait dengan logistik, baik impor, ekspor, domestik, baik government maupun private sector begitu, kurang lebih apa yang telah kami lakukan di CDP community tadi. Ya. Sehingga kami tentu saja mendukung dan tentu saja kami akan juga berintegrasi ke National Logistic Ecosystem. Apa-apa yang nanti opportunity yang kita akan berintegrasi di sana, mulai dari GetPass tentu saja, customer bisa memproses GetPass, Estila, SP2, kartu ekspor di mobile app, di MyCDP, ataupun dari front-end National Logistic Ecosystem. Nah, demikian juga tracking contohnya. Saat ini kami mengelola community tracking yang ada di sekitar CDP, tapi tentu saja jumlahnya juga terbatas. Dan kami juga berkembang tidak hanya melayani ekspor impor area ini, juga kita domestik keluar dan sebagainya, sehingga opportunity integrasi adalah bagaimana customer CDP bisa misalnya membooking tracking dari MyCDP untuk bisa diintegrasikan dengan komunitas di National Logistic Ecosystem, sehingga dua-duanya akan berkembang. Kami mendapatkan resource yang semakin besar dan salah satu akses di port di Indonesia ini, di Cikarang Depot ini juga akan terhubung di komunitas National Logistic Ecosystem. Demikian juga untuk warehouse misalnya, karena di National Logistic Ecosystem juga nanti mestinya juga warehouse menjadi salah satu stakeholder platform yang menyediakan layanan warehouse untuk kebutuhan pelaku logistik, ya. Sehingga warehouse di kami pun tentu saja nanti bisa berintegrasi dengan National Logistic System, space yang kami sediakan bisa diakses dari National Logistic System dan sebaliknya. Mungkin itu yang dapat kami share sebagai pembuka diskusi 45 menit sesuai yang disampaikan tadi. Kira-kira konklusinya bagaimanapun digital transformasi ini adalah suatu keharusan, sesuatu yang nggak bisa ditolak. Teknologi ini akan mempengaruhi kehidupan kita, salah satunya di logistik. Sehingga kita harus mampu beradaptasi, bahkan mungkin sebagian menyatakan mau beradaptasi atau mati gitu. Sehingga mau nggak mau kita harus menyesuaikan juga kegiatan kita untuk beradaptasi dan melakukan transformasi. Dan seperti kami sampaikan di awal, kami selalu orientasinya adalah customer. Bermulai dari masalah yang dihadapi customer kami, opportunity yang bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan, kemudian mengenerate value yang ujungnya nanti bagaimana customer menikmati value tersebut dan memberikan feedback lagi untuk kami semakin melakukan improvement. Sehingga di Cikarang Depot di sini kami membangun tidak hanya pot yang kami sampaikan di 2010 kami bangun secara fisik, tapi kami juga harus membangun community-nya, stakeholder-nya, pihak-pihak yang menjadikan pot ini hidup dengan lingkungannya. Jadi mulai dari pot yang disampaikan tadi, transportasi paling tidak, dan logistik facility-nya untuk berkolaborasi menghasilkan value dan berkompetisi dan lebih berkompetitif dari kompetitor-kompetitor lainnya, sehingga ujungnya kami bisa berperan
sebisa mungkin kami berharap untuk bisa berperan terhadap logistik di Indonesia, walaupun kami mulai dari Cikarang Trepot. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan untuk mengawali diskusi hari ini, sharing yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus telah memberikan pemaparan. Silakan teman-teman yang untuk bertanya. Tadi ada bertanya di sana. Ada yang bertanya, silakan. Kalau ada yang bertanya, memberikan nama dan pekerjaannya seperti apa. Pak Bambang, ada pertanyaan Pak Bambang? Baik Pak, Agus saya mau nanya Pak. Kalau untuk perbedaan dari pembongkaran di Priuk sama yang di CDP apa tuh Pak? Secara waktunya apa, efisiensinya seperti apa Pak? Oke, mungkin terima kasih Pak Doli atas pertanyaannya. Mungkin menambahkan juga informasi saya sebelumnya yang mungkin belum terinformasikan bahwa CDP menjadi opsi sejak kita initiate, kita bangun dari 2010 sampai sekarang untuk pengguna logistik, pemain logistik Indonesia ada pilihan untuk berkegiatan logistik ekspor impor maupun domestik. Ya, tentu saja opsi ini akan valuable untuk pemain-pemain logistik yang bisa value-nya match dengan value yang bisa di-generate oleh Cikarang Tripod gitu. Nah, apa saja yang value yang mungkin lebih efisien tadi, atau mungkin tadi akhirnya membandingkan bagaimana membandingkannya gitu loh. Pertama sebenarnya adalah efisiensi di sisi waktu tentu saja. Kenapa? Karena kalau importasi menggunakan ke Cikarang Dryport sebenarnya begitu turun dari kapal kita sudah dapat clearance dari sisi pemindahan barang dari TPS ke TPS di CDP. Jadi istilahnya dari turun dari kapal kita langsung bisa pindahkan ke Cikarang Dryport. Akan berbeda kalau importer langsung impor dari Tanjung Priok, maka clearance yang harus dilakukan di Tanjung Priok adalah proses yang clearance yang lengkap. Artinya proses custom clearance-nya harus dilakukan di sana, gitu. Nah, walaupun nanti importer akan melakukan clearance juga di Cikarang Dryport. Kenapa saya bisa nyampaikan bisa lebih cepat tadi? Karena nanti di Cikarang Dryport proses ini kan tidak sebanyak di Tanjung Priok aktivitasnya, sehingga di sini bisa lebih cepat, lebih mudah untuk dilakukan proses clearance tadi, sehingga dari sisi kecepatan yang pertama. Yang kedua dari sisi biaya. Dari sisi biaya, jadi mesti dibandingkan nantinya adalah dari total cost. Jadi customer yang kami sebut dengan match dengan value yang di generate atau yang disediakan oleh CDP tadi adalah bagaimana dia harus berhitung total cost dari mulai dia booking kapal dari port of loading, turun di pelabuhan Tanjung Priok, dia terus diproses dipindahkan proses clearance dipindahkan ke gudang mereka dengan dibandingkan dari mulai port of loading tadi turun di Priok ke CDP dan proses di gudang mereka gitu. Nah, perhitungan customer yang sudah menggunakan CDP yang saya sebut MES tadi lebih efisien dilakukan di Cikarang Dryport karena terkait dengan kos penumpukan di Tanjung Priok dan di Cikarang Dryport, ya. Proses pemeriksaan kalau ada pemeriksaan fisik, ya, itu dan sebagainya. Nah, akhirnya dari sisi biaya, kos tadi akan lebih lebih efisien untuk customer yang sesuai dengan value yang diberikan oleh CDP. Yang ketiga, secure keamanan sebenarnya gitu. Nah, customer untuk impor ke CDP tadi bisa punya visibility dari mulai kapal belum bongkar
bongkar, pindah dari Priok ke CDP, sampai di CDP sampai di gudang mereka. Karena kita udah secure dengan electronic seal, misalnya dalam perpindahan barang, kita di Cikarang Driver, di dalam siway-nya, customer bisa men-trace kontennya posisi di mana, keluar dari sana. Kalau dia misalnya membutuhkan informasi secara cepat, kita punya hotline customer service untuk menanyakan itu sehingga dia secara cepat mendapatkan informasi itu. Itu kira-kira hal yang value yang kita generate, sehingga bagi customer yang value tadi match akan didapatkan efisiensi di sana gitu. Mungkin semoga-moga menjawab Pak Doli. Baik, terima kasih ya Pak Agus jawabannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang untuk pertanyaan ke Pak Agusnya. Pak Renaldi, Pak Nanta, atau yang lainnya? Bapak, Ibu-ibu. Mungkin sebagai apa namanya ya, trigger atau pemancing Pak Doli dan kawan-kawan semua. Jadi apa yang kami sampaikan hari ini kan sebenarnya lebih ke bagaimana kami melakukan digital transformation. Kalau kita ngomong digital transformation, sebenarnya kan simpelnya kita ngelihatnya kayak Gojek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia. Kira-kira kita ngomparkan apple to apple ke sana, sehingga bagi teman-teman mungkin menarik, apalagi yang apa namanya yang istilahnya milenial dan sebagainya. Ya, mungkin silakan kita bahas seperti itu atau diskusi seperti itu juga, tidak hanya melulu apa ya namanya logistik seperti yang kita pahami selama ini begitu. Jadi monggo kita bisa diskus ke sana juga gitu. Ada pertanyaan lagi, ayo teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk pertanyaannya. Saya lagi nih Pak, waktu itu saya penasaran juga, kan lagi ramai dengan pungli Pak, di Tanjung Priok. Di CDP itu ada kemungkinan nggak untuk istilahnya saya nggak tahu apa di sana supaya outsource itu ada nggak kesempatan orang menghasilkan pungli, karena kan adanya teknik digital Pak ya, penggunaan digital, tapi ada kesempatan nggak oknum seperti itu untuk pungli? Oke, ya terima kasih Pak Doli. Jadi sebenarnya memang itu salah satu yang tadi di pemaparan tadi kan human interfacing ya, bertemunya orang ke orang gitu. Ya, itu kan salah satu poin dalam kita melakukan digital transformation adalah di sana. Bagaimana meminimalisasi itu terjadi? Pertama sebenarnya goalnya adalah efisiensi. Nah, contohnya kalau orang selama ini ngasih tila, kalau ngomong tila itu hujan-hujan ke pinggir jalan nyegal truk dikasih tila apa gate pass itu ke sopirnya begitu. Itu kan inefisiensi sebenarnya, biaya, waktu dan sebagainya. Dengan digital transformasi itu kan bisa ditransfer sebenarnya data itu secara digital, sehingga tila tadi dengan waktu sekian detik sudah di handphone drivernya. Contohnya di situ. Itu efisiensi yang di goalnya. Tapi efek lainnya sebenarnya kalau kita tahu juga dan bisa menjadi rahasia umum, interfacing orang dan orang itu kan menimbulkan resiko tadi yang disebut misalnya kolusi, pungli dan sebagainya. Sehingga salah satu hal yang kita sasar juga selain efisiensi tadi juga untuk meminimalisasi sana. Walaupun kita nggak bisa bilang 100% nggak dengan itu beres ya, nggak bisa seperti itu gitu ya. Tentu saja pembangunan orangnya yang kami sebut tadi, transformasi kan di orangnya juga, di people-nya juga, itu menjadi sangat penting. Sehingga kami lakukan di orang-orang kami sendiri, itu menjadi hal yang berat hukumannya bila itu dilakukan. Ada operator alat muat kontainer, ada istilahnya asistennya, krani, ada petugas di gate-nya yang kita ganti menjadi auto gate sehingga itu hilang dan sebagainya. Tapi ada yang survei masih ya. Nah, itu yang kita coba apa namanya ya, educate, kita coba brainwash, kita berikan punishment kepada orang-orang yang melakukan ini. Nah, yang ketiga, yang mungkin di tempat lain, banyak tempat lain adalah yang susah ngontrolnya adalah pihak ketiga. Kemanapun di pelabuhan itu ada pihak ketiga, contohnya apa namanya tenaga kerja bongkar muat atau kuli bongkar muat, nah situ ya. Nah,
Bagaimana kami cara melakukan itu? Karena itu rentan, riskan, karena itu berinteraksi langsung dengan pengguna jasa begitu. Maka kami coba lakukan adalah kita paketkan, Pak. Jadi istilahnya biaya bandel istilahnya. Kalau di Tanjung Priok kan dengar biaya bandel, biaya pemeriksaan fisik begitu. Mungkin tempat lain kan apa namanya biaya tenaga kerja bongkar muat itu kan bayar sendiri, terpisah dari layanan di terminalnya. Kami jadikan satu. Jadi istilahnya dia pokoknya total kalau pemeriksaan fisik mindahin kontainernya, buka kontainernya, tenaga yang bongkar muatnya, alatnya, semua udah satu paket dan dibayar di loket. Artinya bayar di dalam satu di billing sistem kami begitu. Sehingga tidak ada peluang transaksi di lapangan untuk tawar-menawar misalnya. Itu salah satu hal yang ketiga yang kami antisipasi sehingga meminimalisasi itu. Dan itu sama Pak, itu butuh proses juga karena termasuk yang people tadi Pak gitu. Jadi memang tidak hanya selesai di sistem, tapi juga people itu menjadi penting dan ya bisnis proses gitu. Bagaimana kita membuat bisnis proses yang meminimalisasi resiko human intervention tadi gitu. Mungkin itu Pak Doli. Baik, Pak Agus Utomo. Ini ada satu pertanyaan Pak di chat Pak dari Pak Ananta Dewandono. Dia menanyakan challenge dalam digital transportasi di CDP ini apa Pak? Dan case sukses faktornya apa? Oke, terima kasih. Saya juga ikut baca ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang sebenarnya yang kami sampaikan tadi kan ada 3 pilar tadi ya. People, bisnis proses, dan teknologi gitu ya. Sebenarnya subjek utama people, ya. Challenge utama juga people, ya. Key success faktornya adalah customer, goalnya customer. Jadi ya kita menjadikan subjek karena pelaku utamanya artinya dalam logistik ini masih people kan, sehingga bagaimana itu kita menjadikan subjek dalam setiap bisnis proses improvementnya yang kita lakukan tadi. Jadi sehingga memang contohnya ini yang simple. Jadi menghilangkan interfacing orang tadi salah satunya adalah tadi memberikan tila tadi dari importirnya atau PPJK-nya misalnya orang lapangannya ke driver ya misalnya. Nah, itu kan sekaligus assign ya. Kontainernya ini saya akan assign truk nomor sekian, udah pakai aplikasi begitu. Itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya mohon maaf nih, karena orang pelaku yang di lapangan, artinya pelaku logistik yang di lapangan, itu kan pekerjaan mereka ya sebenarnya ya. Untuk datang ke sopir, ngasih dokumen, atau datang ke loket untuk ngurus dokumen itu kan pekerjaan mereka dan itu adalah pendapatan begitu. Tapi begitu digantikan dengan teknologi, dengan sistem, dengan kemudahan yang itu cukup sambil duduk, sambil ngopi, ternyata itu selesai, berarti kan ada proses yang memang disimplifikasi. Tapi itu ujungnya kan ada sebagian yang mungkin hilang ya aktivitasnya orang tadi, opportunity-nya untuk mendapatkan pendapatan tadi. Itu salah satu hal. Contoh lain misalnya juga, nah ini driver misalnya. Sebenarnya kami lihat bahwa itu harusnya bisa. Karena misalnya kalau kita ngomong bermulainya ada Gojek, Grab dan sebagainya, yang itu kan juga orang apa namanya ya, tukang ojek dan sebagainya, untuk menggunakan aplikasi kita berpikir itu susah lah gitu loh. Nah, padahal kenyataannya sekarang mungkin ojek pangkalan udah nggak ada atau mungkin ada pun udah nggak banyak. Orang udah bisa tuh, sopir-sopir ojek itu udah bisa juga ke sana gitu loh. Tapi belum tentu mau sopir apa namanya trailer tadi untuk ke sana. Nah, itu menurut challenge gitu loh. Sehingga walaupun saya yakin pada suatu proses nanti itu bisa, tapi saat ini misalnya menjadi challenge bagi kami. Nah, bagaimana untuk memastikan nanti ini juga bisa berjalan gitu loh. Karena itu menjadi key juga. Kalau itu nanti nggak berjalan, beberapa proses digitalisasi, efisiensi, cost reduction yang kita lakukan akan terhambat gitu loh. Nah,
Ya ujungnya, goalnya ya key success faktornya ya pengguna jasa. Artinya pengguna jasa mendapatkan efisiensi biaya mesti pertama gitu. Nah, dari mana? Dari waktu, dari orang yang harus dikirim ke lapangan jadi berkurang, artinya cost-nya berkurang. Lebih cepat berarti waktu min cost juga gitu. Nah, ukuran kami selalu customer gitu. Itu Pak. Sehingga kami feedback customer is a must bagi kami untuk terus menghasilkan value-value yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Itu Pak kira-kira, moga-moga menjawab. Boleh izin bertanya Pak? Oh silakan. Baik Pak. Maaf. Pak Bambang ya, monggo Pak. Terima kasih Pak Gus. Tadi saya Pak. sempat ini juga tadi agak ini ada acara. Kan kalau saya terus terang kan memang belum punya pengalaman tuh Pak di Cikarang. Tapi kan posisi Cikarang dengan pelabuhan misalnya pelabuhan lautnya dan pelabuhan utara kan jauh ya. Iya Pak. Jaraknya cukup jauh. 40 sekian Pak, 40 sampai 50 kilo Pak. 40 sampai 50 kilo dan itu pasti lewat tol ya. Nah, Ya. kalau tadi yang smart port itu memang mencakup semua mulai dari mereka datang di Priok atau di bandara atau memang lingkupnya lebih di area Cikarangnya saja, cakupan layanannya gitu ya. Nah itu mungkin kemudian apakah termasuk tadi misalnya integrasi dari semua stakeholder terutama dengan yang ya kepabianan misalnya begitu, apakah itu dilakukan sekali saja di pelabuhan awal ketika barang itu datang di pelabuhan utama atau memang dilakukan misalnya ya tetap dua kali dilakukan karena kan dari pelabuhan ke Cikarangnya masih ada jeda terus baru masuk ke area dry portnya Cikarang gitu kan. Nah ini saya terus terang masih awam sebenarnya Pak. Mungkin boleh dijelaskan karena kalau di Batam itu kan relatif ya dia langsung di tempatnya gitu ya. Paling jauh mungkin 20 kiloan, cuman memang nggak ada tol sih, belum ada tol sehingga memang itu tetap masih dari sisi waktu masih lama. Mungkin gitu. Oke, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Oke, ada dua hal ya mungkin Pak Bambang yang disampaikan tadi. Oke, sebenarnya dengan konsep dry port, Cikarang dry port ini, customer memindahkan keribetan customer, proses yang harus dilakukan customer yang mungkin selama ini dia lakukan aktivitas di Tanjung Priok, itu pindah ke Cikarang dry port. Sehingga saat dia melakukan importasi, dia tidak ada lagi mengurusan di Tanjung Priok, Pak. Sehingga dia cukup selesai, dia ngurusnya di Cikarang dry port saja. Walaupun demikian, dengan aplikasi yang kami sediakan, customer bisa punya visibility. Kontainer saya yang saya booking lewat kapal dari Shanghai, itu kira-kira saat ini posisinya di mana, sudah sampai di mana, kapan sampai CDP, apakah sudah di CDP nanti dikasih alert, apakah nanti kalau sudah sampai di dikasih alert, dia melakukan proses pengeluaran, hanya di CDP saja. Gitu. Jadi bagi customer, tidak ada lagi aktivitas di Tanjung Priok, dia hanya di CDP saja. Istilahnya, Bapak Ibu tinggal nyaman di Cikarang, kami yang beresin semualah urusan yang mulai dari Tanjung Priok ke sini. Tahu-tahu konternya udah di CDP aja, kira-kira seperti itu Pak. Sehingga ya aplikasinya dia akan jalankan mulai proses di CDP. Walaupun dia punya visibility untuk tahu tadi sampai dari mulai Tanjung Priok juga tahu, tapi dia no action needed gitu. Dia udah beres aja di CDP gitu. Kira-kira gitu. Nah, yang pertanyaan yang kedua yang mengenai bagaimana integrasi dengan partner, stakeholder dan sebagainya tadi. Ya, yang kami maksudkan integrasi tadi sebenarnya lebih ke sisi bagaimana intercompany, inter lembaga tadi berintegrasi data, Pak, gitu. Jadi sekali lagi customer tahunya di ujungnya aja, udah beres aja. Karena kami udah nyambungkan. Gambarannya begini. Saat tadi muat di mana di pelabuhan Shanghai, makanya kapalnya udah mulai jalan, si operator kapal ini akan informasi ke kami lewat pertukaran data, oh kontainer yang kapal yang kamu muati kontainer nomor sekian itu akan masuk ke bongkar di Tanjung Priok sampai Tanjung Priok dan bongkar tanggal sekian jam sekian.
Sehingga nanti kami bisa menyiapkan kapan kami harus narik kontennya itu. Nah, nanti pada saat kami sudah tarik, kami gantian informasi. Sudah saya mau tarik ya, yang dari kapalmu tadi gitu. Tapi itu otomatis by system gitu. Nah, begitu nyampe juga lagi kontainer yang dari kapal tadi udah nyampe CDP loh gitu. Ada bagi sistem namanya Codeco. Ya. Terus lagi kepada yang pegang aplikasi, yang importernya, yang duduk manis di Cikarang tadi, alert kayak 5W aja, kontainer kamu udah nyampe CDP, kapan mau di-clearance, mau dikeluarkan gitu. Nanti bilang aja lewat aplikasi lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi antar lembaga, antar entity tadi di back end aja Pak jalannya gitu. Nah, termasuk nanti dia akan melakukan proses custom clearance yang tentu saja antara si importer dengan bea cukai. Begitu bea cukai udah rilis SPPB-nya untuk ngeluarin kontainernya, bea cukai udah alert ke kita. Oh, itu SPPB konter itu udah keluar ya. Jadi kalau udah mengeluarkan udah boleh tuh gitu. Tapi by system juga. Jadi kita ada pertukaran data melalui TPS online namanya dengan bea cukai. Jadi sistem udah bisa bicara dengan sistem gitu, Pak. Kayak gitu. Ya. Nah, begitu itu langsung si importernya pesen di MyCDP. Saya mau keluarin kontainer ini, kapan keluarkannya? Terus langsung ngitung biayanya berapa. Oke, langsung saya bayar. Bayar pakai apa? Oh, saya bayar pakai BNI Mobile. Langsung bayar. Ketik bayar, klik. Oh, udah kebayar nih. Udah, langsung keluar gate pass-nya, tilanya. Nah, gate pass-nya langsung dikasih driver. Driver langsung jalan pakai truknya. Nah, masuk ke truk yang divalidasi lagi. Dia nge-tap drivernya. Tap, oh, dia ngeluarin kontainer nomor sekian nih mau masuk CDP. Mau masuk gate. Oke, sesuai. Udah SPPP kontainernya silakan masuk. Buka. Bukan orang Pak yang bilang, tapi gate-nya. Buka, masuk ke dalam. Nah, di sana dalam langsung diarahkan ke blok berapa. Karena pas nge-tap tadi langsung muncul slipnya. Oh, kontainer kamu di blok sekian, kamu jalan ke sana. Di tulisan itu. Dia jalan. Di sana udah ada yang nunggu nih, yang mau muatin. Nah, yang mau muatin, nah, terus nunggu langsung dimuat. Begitu terus setelah dimuat, balik lagi mau keluar. Si truknya nge-tap lagi nih ke gate-nya, ke auto gate-nya, di-klik gitu. Dikenali lagi. Oke, yang tadi mau keluar nih. Oh, konternya udah di bawah nih. Sistem bisa baca gitu, Pak, karena ada sensornya. Oke. Terus baca di nomor konternya, pakai sistem juga, pakai OCR, Pak. Oh, nomor konternya gini. Begitu dicek, wah sama nih. Oh, berarti boleh buka. Oh, silakan keluar gitu. Begitu udah keluar, sistem info lagi ke pelayaran, ke shipping line. Woi, kontainermu itu udah dikeluarkan. Info lagi ke bea cukai. Oh, Pak bea cukai, kontainer yang tadi, yang udah di SPP tadi, udah keluar tuh gitu. Jadi sistem bea cukai udah update lagi, kontainer udah keluar gitu. Tapi itu sistem, Pak, jadi alat ke alat gitu. Nah, itu, Pak. Terus si pemilik barang dapat telat lagi, kayak WA dapat WA. Oh, kontainermu udah keluar tuh dari gate-nya CDP, tunggu tuh di gudang. Nah, jadi udah bisa jalan seperti itu, Pak, gitu. Ya, Pak. Berarti, tapi memang nanti kalau yang stakeholder itu kan bisa saja nanti nambah ya, Pak ya. Kayak misalnya carrier-nya siapa atau agennya siapa, itu kan mereka harus daftar ke aplikasi atau memang ada ya mungkin ya mereka harus daftar mau install aplikasinya lah gitu ya. Ya, atau ya. itu dari customer nanti yang ngasih rilis itunya, atau setiap ketika dia pasti kan ada ya stakeholder yang tadi mulai dari nurunin barang, bongkar muat, kemudian sampai truk itu, dan ketika dia baru artinya bukan yang selama di list, dia bisa langsung daftar gitu ya, Pak. Ya, oke. Jadi nanti ada fasilitas memang kami daftar. Siapa stakeholder yang nanti butuh daftar dan kemungkinan kapanpun akan bisa bertambah atau berkurang. Berarti kan tentu saja importer atau eksportirnya. Tentu saja agensi yang mengurusi itu, BPJK, MKL. Nah, itu mendaftar juga, Pak. Jadi nanti pihak yang ngurusin, misalnya si A ditunjuk ngurusin barangnya si B, maka dia harus mendaftar. Oh, saya ini didaftar untuk ngurusin barangnya si B. Ya nanti daftar, Pak. Nanti dia dapat login di aplikasi melalui proses tertentu gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya yang entity yang besar kayak shipping line, terminal operator, government, itu kan sudah terdaftar dari awal kita CDP beroperasi, Pak, gitu. Sehingga di sistem pun sudah bisa saling terhubung, begitu, Pak.
Nah, mungkin yang menarik adalah sebenarnya entity penyedia jasa yang tambahan tadi, tracking, warehousing. Nah, itu kan nanti itu kan lebih bisnis to bisnis yang dia juga artinya tidak hanya customer yang butuh layanan CDP tapi juga penyedia layanan, misalnya tracking. Kan itu bisa bertambah terus. Jadi jadinya nanti memang sebagian layanan kita mempertemukan antara yang butuh layanan sama yang memberikan layanan. Sama-sama berkembang gitu, Pak. Iya, iya. Bagus, Pak. Cukup apa? Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Pak Agus, ini satu lagi pertanyaan dari Pak Ananta, soalnya kita akan selesai Pak ya. Pertanyaannya sih lumayan bagus, Pak. Bagaimana peran leadership dalam organisasi perusahaan CDP dalam mensukseskan transportasi digital tersebut? Oke, pertanyaannya yang bagus, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin menjadi case juga di banyak perusahaan. Kalau menurut saya bahwa transformasi digital transformation itu modelnya harus dilakukan top down. Artinya harus ada policy yang diputuskan dulu dari atas, Pak, dari leadernya untuk dijalankan. Meskipun ide itu bisa dari mana saja begitu. Sehingga ya itu tadi, CDP leader visinya juga ke sana. Leader CDP, pimpinan CDP visinya adalah memang ke sana, ke digital transformation begitu. Karena tanpa itu nggak bisa jalan juga, Pak. Nggak ada policy, nggak bisa jalan gitu, Pak. Dan itu sangat penting. Menurut saya, menurut kami, tanpa digital, tanpa leader decision seperti itu ya agak susah, Pak, untuk bisa menjalankan digital transformation. Jadi leader yang bervisi teknologi tadi, bervisi digital tadi is a must menurut saya untuk bisa melakukan digital transformation. Mungkin gitu, Pak Doli. Oh gitu. Contohnya nggak, Pak? Misalnya leader ke digitalisasi itu gimana contohnya, Pak? Oke. Pada saat kita yang paling simpel dari awal step tadi kita membangun AutoGate gitu. Ini menarik karena saya juga beberapa kali diskusi dengan teman-teman di BP Batam ya, Pak ya, yang saat ini mungkin sedang membangun juga AutoGate juga gitu loh. Nah, di CDP yang tadi step yang saya coba sampaikan kan diawali dengan pembangunan atau AutoGate itu. AutoGate itu kan juga nggak murah ya, Pak ya. Dan cara teknologi mungkin sekian 7 tahun yang lalu juga masih masih awal juga begitu, Pak, gitu loh. Tapi leader CDP sudah bisa memutuskan bahwa kita akan bergerak ke sana. Kita start dari ke sana gitu loh. Dan itu kan cost ya, biaya, Pak, gitu. Nah, tanpa itu kan kita nggak bisa jalan gitu. Jadi itu salah satu contoh yang sampaikan keputusan untuk kita memulai digital transformation dari yang paling awal, yang di situ cost-nya paling tinggi dari yang kami lakukan ini, dan itu diputuskan oleh leader kita bahwa itu jalan gitu. Sehingga itu menjadi suatu tonggak bahwa selanjutnya ini bisa yang lain harus jalan gitu. Gitu, Pak Doli kira-kira. Baik, Pak. Sudah cukup, tapi ada pertanyaan lagi. Satu lagi, Mas Doli. Untuk terakhir, ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi dari Ibu Jessica Olivia, Pak. Pak, saya bacakan, Pak. Oh, boleh, silakan, Pak Doli. Mas Doli. Berdasar ini menanyakan terkait proses pelayanan tadi, Pak, antara loading dan unloading ke kapal dan dari kapal di Tanjung Priok itu kan apakah menjadi tanggung jawab CDP, Pak? Oke. Kegiatan tersebut, Pak, yang sumber daya bongkar muatnya, Pak. Oke, itu di pelabuhan Tanjung Prioknya ke kapal ya, Pak ya? Oke, Oke, iya. Yang kami sebutkan tadi, kan kita sampai saat ini mungkin katakan hampir semua pelayaran ocean going ya, ekspor impor sudah bekerja sama dengan CDP. Mungkin ini di pelabuhan paling besar ya, di Tanjung Priok aja setiap operator misalkan JCT misalnya paling 5-6, NPCT One mungkin ya cuma sama Koja gitu loh. Tapi kita kumpulkan semua shipping line yang di masing-masing terminal itu semua ada layanan di Cikarang Dry Port. Karena Cikarang Dry Port-nya cuma satu kan saat ini gitu loh. Ya. Nah, kita punya agreement kan dengan shipping line itu dan punya bagian-bagian istilah sederhananya siapa yang melakukan apa gitu loh, Pak. Jadi termnya sebenarnya kalau ekspor misalnya
dari premisnya customer eksportir sampai dengan masuk gate-nya CDP itu masih tanggung jawabnya si eksportir. Tapi begitu udah masuk ke gate-nya CDP, itu tanggung jawab CDP. Nah, begitu sudah akan udah keluar dari gate CDP untuk menuju Tanjung Priok, itu sudah masuk sebenarnya adalah term and condition-nya dari bill of lading-nya shipping line. Jadi shipping line punya servis multimoda, artinya bahwa BL coverage tanggung jawab secara legalnya adalah mulai dari CDP. Saat keluar dari CDP sampai Tanjung Priok, sampai nanti muat ke kapal, itu sudah menjadi tanggung jawab dari shipping line. Jadi walaupun tadi yang melakukan kami dari CDP ke Tanjung Priok ya, atau kebalikannya Priok ke CDP ya, begitu nanti, tapi itu tanggung jawabnya sebenarnya ke importer atau eksportir adalah shipping line, karena udah tercover di bill of lading-nya. Sampai nanti masuk di pelabuhan, muat ke kapal tentu saja, ya itu udah di cover shipping line. Termasuk ada agregasi sebenarnya nanti di terminal, berarti kan ada tanggung jawab si terminal operator untuk muat. Tapi begitu masuk terminal sebenarnya itu sudah bukan terminal di Priok ya, sudah bukan tanggung jawab CDP lagi gitu. Sampai dari CDP ke Priok aja juga sebenarnya udah tanggung jawab shipping line walaupun yang melakukan CDP gitu Pak. Jadi itulah yang disebut dengan konsep multimoda BL, di mana bill of lading, dokumen dari commercial dokumen dari international trading, pelayaran itu kan sebenarnya udah mulai start dari CDP tadi. Begitu naik truk, walaupun yang melakukan CDP itu di bill of lading-nya tanggung jawabnya udah shipping line, gitu Pak. Mungkin moga-moga menjawab ya pertanyaan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak Agus Utomo. Sebelum kita tutup, kita bisa sesi foto dulu nih. Mohon Bapak Ibu bisa menyalakan videonya. Sebelum itu bisa manfaat diskusi di hari ini tolong bisa ditulis di chat